batimu, amas murni pakaian putri, kambang goyang di ujung galung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan satu judul materi berburu batu permata hasil karya pengrajin lokal di Martapura. Ditulis oleh Dian Aprilia tanggal 24 Juni 2021. Kota Martapura di Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terkenal sebagai kota intan. Kota yang terletak di tepi sungai Martapura ini memang menjadi pusat penjualan intan dan permata terbesar di tanah air. Pada tahun 1960, Martapura pernah menggegerkan publik setelah ditemukan sebuah berlian sebesar telur burung merpati dengan berat 166,75 karat di pendulangan intan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Banjar. Penemuan ini dipimpin oleh Haji Majlam dan 24 pedulang lain. Presiden Soekarno yang mengetahui hal itu memberinya nama Intan Trisakti. Hal yang menghebohkan adalah harga berlian tersebut ditaksir memiliki harga paling tinggi pertama di Indonesia, yaitu 10 triliun rupiah. Di Martapura terdapat sebuah pasar tradisional yang menjual batu mulia sejak tahun 1970-an, yaitu di Pasar Intan Martapura. Pasar ini banyak dikunjungi turis untuk berburu intan, baik yang masih berupa batu maupun perhiasan seperti cincin, liontin, atau anting. Lokasi Pasar Intan Martapura ada di Jalan Ahmad Yani. Saat berkunjung ke sana, Anda akan menemukan bangunan 2 lantai yang selalu ramai saat akhir pekan tiba. Di pasar tersebut terdapat lebih dari 80 toko yang terdiri dari kios penjual perhiasan dan kios lokakarya pembuatan perhiasan. Batu-batu yang dijual di pasar tersebut ditambang secara tradisional oleh masyarakat setempat. Umumnya mereka bekerja secara berkelompok dari 8 hingga 10 orang. Para pekerja menyodot bebatuan di dasar sungai dengan pompa. Kemudian dibersihkan dengan air dan dimasukkan ke sebuah wadah bernama linggang yang bentuknya mirip caping petani. Linggang kemudian digoyang-goyangkan untuk mencari intan secara manual. Sebenarnya yang dijual di Pasar Intan Martapura tidak hanya sebatas intan. Pengunjung juga bisa menemukan berlian jamrud, rubi, merah delima, mata kucing, biduri bulan, giok, mutiara, dan berbagai jenis batu lain. Tidak hanya batu asli Martapura, di pasar tersebut juga ditemukan berbagai permata dari luar negeri. Banyak pedagang asing datang dari India, Afrika Selatan, Singapura, Birma, Malaysia, dan beberapa negara Eropa. Mereka membawa bahan baku dan dijual kepada pengrajin lokal untuk diolah menjadi perhiasan. Pembeli di pasar ini pun tidak hanya turis lokal, bahkan banyak wisatawan dari Malaysia, Singapura, India, Myanmar, hingga Afrika Selatan sering berburu batu di sana. Untuk harga jual perhiasan di Pasar Intan Martapura terbilang variatif, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan juta. Harga akan ditentukan dari keunikan serta kelangkaan batu mulia yang digunakan. Bila Anda bukan pemain bebatuan mulia, mungkin akan bingung mengecek keasliannya. Tidak perlu khawatir, sebab ada kios yang menyediakan jasa pengecekan serta pengujian keaslian batu mulia. Di kios tersebut, pengunjung bisa memastikan perhiasan atau batu yang ingin dibeli memang asli dan proses pengecekannya pun bisa ditunggu di tempat.
Setelah berkunjung ke Pasar Intan Martapura, Anda pun bisa menjelajahi seisi kota karena di sana pun terdapat banyak tempat wisata. Lokasi Martapura berjarak sekitar 40 km di sebelah timur Banjarmasin dan bisa diakses melalui jalur darat dan udara. Anda yang berasal dari kota lain bisa melakukan penerbangan sampai ke Bandara Samsudin Nur di Banjarmasin. Kemudian lanjut dengan moda transportasi darat sekitar 30 menit. Sedangkan dari pusat kota Banjarmasin waktu tempuhnya kira-kira 1 jam. Untuk jalur air Anda bisa naik kapal sampai ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sampainya di Martapura ada banyak pilihan transportasi umum. Demikian baru saja kami menyampaikan sebuah materi dengan judul Berburu Batu Permata Hasil Karya Pengrajin Lokal di Martapura, ditulis oleh Dian Aprilia 24 Juni 2021 dari Good News from Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.